Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gianardi Van Rauf dengan NIM C2401221101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model progression analysis (MPA) atau model analisis progresi. Analisis perkembangan model atau MPA yaitu metode di mana beberapa sampel frekuensi panjang diplotkan secara berurutan dan pergeseran modus yang jelas digunakan untuk mengetahui pertumbuhannya. Ada banyak metodologi yang dapat diterapkan sebagai langkah awal dalam MPA, tetapi hanya dua di antaranya yang diperkenalkan di sini, yaitu metode Bhattacharya dan Normsep milik Hasselblad yang terdapat dalam VSAT. Yang pertama itu metode Bhattacharya dari tahun 1967, mengembangkan metodologi yang berguna untuk membagi distribusi komposit menjadi distribusi normal yang terpisah ketika beberapa kelompok umur kohort ikan terdapat pada sampel yang sama. Keuntungan utama dari metode ini adalah yang mudah dan untuk dipahami. Data yang dibutuhkan untuk metode Bhattacharya yaitu panjang atau berat dengan ukuran kelas konstan. Lalu inputnya diidentifikasikan dengan visual dari frekuensi yang dianggap milik satu kelompok umur. Untuk fungsinya yang pertama ada ln NI plus 1 dikurangi ln NI sama dengan AJ plus BJ dikali LI. Dan keterangannya NI dan NI plus 1 adalah frekuensi berturut-turut dari komponen yang sama dari kelompok ikan dalam sampel. Lalu LI adalah batas kelas atas NI. Rata-rata dari distribusi normal menggunakan rumus LJ sama dengan minus AJ per BJ. Lalu untuk standar deviasinya omega J sama dengan dalam kurung minus DL dibagi BJ tutup kurung dipangkatkan dengan setengah. Dan keterangannya L adalah ukuran kelas konstan. Untuk separation index atau indeks pemisahan dengan rumus delta LJ dibagi delta omega J dengan keterangannya delta LJ perbedaan antara dua mean berturut-turut dan delta omega J perbedaan antara estimasi standar deviasi. Pemisahan sampel frekuensi panjang dalam komponen mereka adalah proses berulang di mana setiap komponen yang diidentifikasi dikurangi dari I sisa sampel menggunakan fungsi Gaussian. Dan rumusnya N2I plus 1 sama dengan NI plus dikurangi dalam kurung 1 dibagi omega J akar dari 2V lalu eksponen minus dalam kurung lagi LI dikurang LJ pangkat 2 dibagi 2 omega I pangkat 2. Dengan keterangannya NI plus adalah mengacu pada frekuensi sebelumnya, N2I plus 1 frekuensi baru. Outputnya adalah panjang rata-rata, ukuran populasi dalam jumlah, standar deviasi, dan indeks pemisahan untuk kelompok umur yang diidentifikasi. Dengan keterangan, hingga 10 kelompok umur dapat diidentifikasi per periode pengambilan sampel. Tetapi ketika nilai SI di bawah 2 tidak dapat dilakukan pemisahan. Perhatikan juga bahwa standar deviasi biasanya meningkat dengan panjang. Lalu yang kedua, Hasselblad Normsep. Program Normsep ini menerapkan konsep kemungkinan maksimum untuk memisahkan komponen dalam sampel dari ukuran frekuensi yang didistribusikan secara normal. Masalah untuk campuran terdistribusi normal dengan mengasumsikan bahwa unsur-unsur dari setiap subpopulasi NI yang terdistribusi normal dengan mean dan varians didefinisikan oleh populasi campuran. Modifikasi utama yang dibuat untuk versi aslinya adalah algoritma dimasukkan dalam VSAT yang secara otomatis menghitung, menebak, dan memasukkan kisaran yang sangat besar dari nilai yang mungkin untuk standar deviasi yang sesuai dengan setiap rata-rata dengan menggunakan nilai sangat kecil yaitu 0,01 dan sangat besar 0,5. Koefisien variasinya SD akar X. Untuk menghasilkan rentang ini mengikuti saran Abrahamson bahwa siapapun yang ingin mempertahankan kekakuan prosedur asli Hasselblad hanya perlu menempatkan batasan yang sangat luas pada standar deviasi. Algoritma ditambahkan dengan menghitung secara internal jumlah dan perkiraan posisi titik cut-off. Data yang dibutuhkan yaitu panjang atau berat dengan ukuran kelas konstan, inputnya jumlah yang diharapkan dari kelompok umur, maksimumnya 10, dan panjang rata-rata yang diharapkan. Untuk fungsinya bisa dilihat dalam bacaan yang disarankan untuk for the maximum likelihood method. Lalu outputnya panjang rata-rata, ukuran populasi dalam jumlah, standar deviasi, dan indeks pemisahan SI untuk kelompok umur yang diidentifikasi. Lalu keterangannya dianjurkan untuk menggunakan metode Bhattacharya untuk mendapatkan tebakan awal dan untuk memperbaiki hasil menggunakan metode Normsep. Setelah ini lanjut ke LabCom. Dan sekarang untuk LabCom yang pertama kita lakukan adalah memisahkan data dari betina, jantan, dan gabungan. Untuk sekarang sudah dipisahkan, lalu kita buka VSAT.
Saat VSAT sudah dibuka, kita masukkan headersnya yaitu species name yaitu Celeroides leptolepis, identifiers lainnya yaitu selat kuning dengan nama lokal, unit measurement-nya kita menggunakan milimeter dengan paling kecil 69,5 karena di sini ada batas bawahnya yaitu 69,5 dan kelas intervalnya itu 6 dengan type of measurement-nya total length. Setelah itu kita add sample. Di sini karena yang pertama itu tanggal 5 bulan tanggal 23 bulan 5 2018 kita masukkan. Dengan seksnya itu female. Kita oke. Add sample lagi dengan data yaitu tanggal 26 bulan 6. Masukkan hingga semuanya ada di sini. Setelah semua sudah dikerjakan, kita copy data yang ada di sini, kita masukkan ke dalam VSAT. Jika sudah, kita lakukan akses, kita lakukan model progression analysis, kita buka Bata Karya Method. Nolnya tidak dimasukkan. Nah, setelah itu kita masukkan akses model progression analysis Bata Karya Method. Lalu kita lakukan plot. Untuk semua plotnya kita klik dari yang pertama tinggi ke turun, lalu continue, tinggi ke turun lagi. Lalu kita save. Di sini kita mendapatkan mean 132,5, standard deviation 4,05 dan R21 SI 2,5. Dari sini kita bisa masukkan ke dalam data ini. Lalu kita bisa dapatkan juga LT dengan data yang ada di atas. Dengan data-data yang ada di sini itu yang pertama mean 98,14 ini, lalu 116, 126 dan 139. Lalu di sini kita bisa juga mendapatkan bahwa LT plus delta T itu sama dengan 116 karena dia yang di bawahnya sama juga dengan yang 23. Dan untuk di sini kita bisa menggunakan LT delta plus delta T dikurangi LT dengan rumus L dalam kurung T plus delta T dikurangi LT. Lalu yang terakhir L infinite. Bisa juga digunakan rumus ln dari regresi. Yang pertama itu kita mendapatkan dulu data-data di sini. Yang pertama itu regresi dengan cara intercept dari LT dan LT plus delta T.
B-nya untuk slope dari data LT plus delta T dan LT, K-nya itu minus B, minus ln B, dan L infinite-nya itu adalah A dibagi 1 dikurang B. Dari sini kita bisa mendapatkan ln L infinite dikurangi LT dengan rumus ln L infinite dikurangi LT 1, 2, dan 3. Untuk regresi keduanya kita juga gunakan intercept dari LT dengan L infinite. Ini juga bisa digunakan T0 nya yaitu A dari regresi 2 dikurangi ln L infinite dibagi dengan K. Dapatkan juga R kuadratnya yaitu 0,9967. Lalu digunakan juga regresi Chapman. Di sini kita gunakan data dari LT plus dan LT plus delta T dikurang LT. Didapatkan juga data sebanyak ini. Lalu kita lakukan interpretasi, yaitu berdasarkan hasil yang diperoleh diketahui bahwa metode Ford-Walford lebih menggambarkan pertumbuhan ikan selar kuning betina karena nilai R kuadrat yang dihasilkan mendekati 1, yaitu 0,987. 0,9967. Lalu jika sudah, kita lakukan sekian cara. Kita mencari dari sini kita close dulu, kita masuk access, lalu kita mencari non-set di sini. Kita ke plot, di sini kita bisa memasukkan plot yang pertama yaitu 98,14. Lalu yang kedua itu 132,5. Lalu bisa didapatkan data yang ini. Tinggal kita copy paste ke sini. Lalu jika semua data sudah didapat, kita bisa gunakan dari LT dan LT plus delta T ini dengan rumus yang sama, yaitu LT plus delta T dikurangi LT dengan rumus LT yang di sini dikurangi LT yang di sini. Lalu kita dapatkan juga hasilnya. Lalu kita lakukan regresi dengan yang pertama itu intercept dengan LT plus delta T, LT. Lalu kita lakukan juga slope sama dengan LT plus delta T dan LT. Untuk kayak ini sama minus ln dari B. Lalu L infinite kita gunakan A dibagi 1 dikurang B. Untuk R kuadratnya kita gunakan rumus RSQ dengan memblok LT plus delta T dan LT. Kita lakukan juga ln L infinite dikurangi LT nya juga sama dengan rumus yang sebelumnya. Setelah didapatkan, kita lakukan regresi kedua yaitu intercept dari LT plus T, L infinite ln intercept ln L infinite dikurangi LT. Lalu untuk B nya juga kita gunakan slope ln L infinite dikurangi LT. Lalu kita dapatkan R dari kuadratnya itu yaitu 0,9895. Lalu kita gunakan regresi Chapman dengan rumus intercept LT plus delta T dikurangi LT, LT untuk A nya. Lalu untuk B nya slope dari LT plus delta T dikurangi LT, LT. Lalu untuk K nya itu minus ln 1 ditambah B. Untuk L infinite nya itu A dibagi B. Lalu untuk log minus T0 nya itu 0,3922 dikurangi dalam kurung 0,2752 dikali log dari L infinite, lalu ditutup kurung dikurangi 1 di 0,38 dikali log dari K nya sendiri. Didapatkan T0 bahwa 10 pangkat log minus T0.
Untuk T0 itu kita kalikan saja dengan minus, dan didapatkan bahwa R kuadratnya ini bisa menggunakan rumus RSQ dari LT plus delta T dikurang LT dan LT. Lalu kita lakukan interpretasi bahwa berdasarkan hasil yang diperoleh, diketahui bahwa metode Ford-Walford lebih menggambarkan pertumbuhan ikan selar kuning betina karena nilai R pangkat 2 yang dihasilkan mendekati 1, yaitu 0,9895. Lalu kita lakukan juga hal yang sama pada jantan dan gabungan. Untuk jantan ini bisa didapatkan nilai segini. Dengan interpretasi berdasarkan hasil yang diperoleh, diketahui bahwa metode Ford-Walford lebih menggambarkan pertumbuhan ikan selar kuning betina karena nilai R pangkat 2 yang dihasilkan mendekati 1, yaitu 0,9931. Dan untuk yang gabungannya itu dengan nilai seperti ini, dengan interpretasi berdasarkan hasil yang diperoleh, diketahui bahwa metode Ford-Walford lebih menggambarkan pertumbuhan ikan selar kuning betina karena R pangkat 2 yang dihasilkan mendekati ikan selar gabungan karena nilai R pangkat 2 yang dihasilkan mendekati 1, yaitu 0,9690. Ini juga harusnya ikan selar jantan. Dilakukan juga hal yang sama untuk sheet di sini ya, untuk yang jantannya. Lalu didapatkan interpretasi bahwa berdasarkan hasil yang diperoleh, diketahui bahwa metode Ford-Walford lebih menggambarkan pertumbuhan ikan selar kuning jantan karena R kuadrat yang dihasilkan mendekati 1, yaitu 0,9870. Dan yang terakhir untuk gabungannya, didapatkan juga data sebanyak ini. Dengan interpretasi berdasarkan hasil yang diperoleh, diketahui bahwa metode Ford-Walford lebih menggambarkan pertumbuhan ikan selar kuning gabungan karena nilai R kuadrat yang dihasilkan mendekati 1, yaitu 0,9988. Sekian penjelasan Labcom dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.